Emang resiko dari mau balik begitu. Baru nebak pisan. Rawah juga rumahnya belum nyambung ini. Belum semuanya kumpul. Memang lagi naik daun. Malam hari ini emang borongan lagi rada-rada banyak. Ya semuanya saya ambil empat-empatnya. Cuman di lubang buaya doang enggak saya ambil atuh. Kalau saya ambil mampus gue dimakan buaya. Ke pasar membeli beras. Pasar beli beras. Jangan lupa dengan minyaknya. Siapa saja yang menjawab salam saya paling keras, insya Allah makin banyak duitnya. Tuh kalau amin rumahnya ke amin mantap pamit ya. Gagah mat amin masya Allah luar biasa. Abdussalam baina salam qablal kalam. Hukmuhu wajibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Mukarram segenap alimil ulama, para asatidat, para hujjaj, bila khusus al-mukarram Ustaz Rusli yang udah lama enggak ketemu sama saya, yang beliau ini sekarang udah berubah warna, rambutnya udah peci haji, tapi tetap kayak Hengki Tornado. Hengki Tornado ini beliau ini ganteng luar biasa. Maka punya laki kudu rada mendingan biar turunan rada bener, kan begitu ya. Jangan kita jelek, bini kita jelek, bocah jadi korban jelek-jelek banget. Ya ketahuan kita pendek, punya bini pendek lah bocah kate semua. Siapa lagi Ustaz ya? Ustaz yang tadi nyebut saya sini Musin, Mukmin, udah lama saya nggak ketemu sama beliau. Ustaz Mukmin, Ustaz yang benar-benar orang jadi beriman beliau doang tuh Ustaz Mukmin dah. Para makhifillah yang udah ngingetin saya, ngundang saya, ngasih kesempatan saya, yang mau udah lama saya nggak ceramah di sini, saya tahu orang sini nggak punya duit kali manggil saya. Ustadz Iwan Samsudin yang udah lama juga nggak ketemu sama saya, teman seperjuangan saya ngebangun Al-Falah. Saya memang udah lama berhenti jadi guru sekolah. 2012 saya berhenti karena memang waktu itu ceramah memang lagi sedang naik daun banget. Jadi saya berhenti, sertifikat saya tinggal, sertifikasi gaji semua 3 sekolahan saya tinggal. Kopi dateng nganggur gua. Payah mana. Bapak Lurah, Bapak RW Sadli, ternyata ini masih kawasan wilayah beliau. Lagi malam juga saya di Bapak RT Amsar malam di rumah beliau, saya semalam sono. Ya pengajian lingkungan beliau, manggil Ustaz Jainuddin yang bawa ke Cibir ke Dongdong yang di sebelah ada pohon arennya. Ustaz yang satu itu memang gondong tapi lumayan keren orangnya. Ya mendingan gondong jadi kiai daripada botak murtad. Juga Wan Haji siapa? Saya lupa. Haji Muhari, saya juga udah lama juga, kondangan dong itu kita. Terus pengatur acara, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang kagak saya sebutin walaupun kesepuh-sepuh semuanya. Ini waktu udah jam 10 kurang 15 menit. Ini kira-kira sampai jam berapa ceramah? Sampai jam 12. Udah berapa orang kiai yang mati di sini? Lo kalau ceramah 3 jam mati tuh guru. Pengatur acara yang udah ngasih waktu sama saya memang malam hari ini acara judul tema konsepnya sama, tasakuran dan selamatan, yang saya tinggal di kampung saya. Ngajian malam minggu digeser ke Sabtu. Di kampung Menda ngajian malam Sabtu maju ke abis maghrib. Lah kagak kebedak pisan semuanya ya. Bayangin Pak, saya ambil di Kupu sini di Pulau 1 di rumah Bapak Ketua RW saya ini. RT 1 RW 8 45 menit durasi waktunya karena telepon saya bunyi baik, mendering baik. Ini pasti di rumah Ustaz Iwan Samsudin. Udah saya berangkat, motong jalan Pak, banyak tanggul. Jalan kurang begitu bagus di sono no. Ya, dari Pitara sono kurang bagus. Yang bawa saya kayaknya ngebut baik. Saya bilang pelan-pelan nanti kan bawa kuru, ini bukan blimbing buat gitu aja. Ya blimbing.
Bisa digituin Pak. Ya makanya kayak ibu-ibu nggak apa Pak, no kayak ibu-ibu mau pada tawa, makanya sehat-sehat. Umurnya panjang-panjang, sama tawa gampang, duit megang. Bagaimana kagak mau panjang umur? Lah kita mah tawa susah, bini galak, bagaimana nggak setruk kita? Ampun, ampun begitu ya Pak ya. Ngatur acara, Mas Lalu udah kayak Bang Pitung. Mas Lalu pakai luar biasa banget. Kita kayak boleh ngamainin ya, ada merah-merahnya ya. Sa'Allah luar biasa ini ya. Sama ini baju boleh dibeliin dari Anissa. Makanya saya pakai biar ada manfaatnya. Tuh Pak, makanya jubah gitu. Jubah gua kalau gerah kan buat ngipas tuh. Ya kan? Ngapa kita gerah? Kita ngelapin keringat. Ngapa berkat banyak gua lebarin. Mantap banget fungsinya tuh saat ya. Ya kalau selama malam aku udah begitu saat. Kalau kagak mah kita pada molor ini kan begitu ya. Ibu yang insya Allah dirahmati nama Allah, ternyata Indonesia itu Pak merdeka udah 79. Usia ini bukan lagi remaja, pemuda, bukan lagi dewasa, tapi udah cukup mapan. Tuh lihat. Mestinya Indonesia ini udah harus makmur, rakyatnya udah kudu pada seneng. Bener nggak? Karena 79 itu bukan lagi muda. Orang kalau udah 79, 80, Masya Allah udah tinggal mempersiapkan alam akhirat. Makanya bapak-bapak kalau sini udah 79 belum bener itu Pak, maka semenggah itu orang berarti Pak udah. Tapi orang sini mah kayaknya orang semenggah semuanya insya Allah orang sini mah. Alhamdulillah. Tapi walaupun begitu kita wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan. Karena merdeka itu Pak, Masya Allah bukan hal yang gampang. Kalau bukan tampul tangan peran dari yang maha kuasa. Ini Indonesia terjajahnya udah lama. Belum Portugis, belum Spanyol, belum Inggris, datang Belanda. Belanda betah bener di Indonesia. Sampai 350 tahun, 3,5 abad, berapa generasi itu. Muncul Jepang tahun 1942, cuma 3,5 tahun, nambah 2 tahun, masyarakat Indonesia habis Pak, saking kejamnya itu Jepang. Makanya saya bersyukur banget, saya termasuk orang yang selamat dari Jepang Pak. Makanya sampai sekarang saya masih hidup. Nggak percaya rombanya ini. Tuh Pak, perhatikan tuh berarti. Maka yang pertama, bagaimanapun kondisi negara dan keberadaan negara ini, tasyakuran selamatan mesti dan harus dirayakan. Kenapa? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tuh lihat, jangan dihitung nikmat. Karena kita tidak akan mampu menghitungnya. Jangankan sekelas manusia model kayak kita. Sekelas malaikat yang ada di manu maktub saja nggak sanggup ngitung nikmat dan karunia Allah. Syukurin saja, bikin selamatan, kirim arwah buat seluruh para pejuang-pejuang kita yang mereka masuk ke dalam kategori para syuhada. Tuh lihat Pak. Dulu sebelum Indonesia merdeka Islam 90%. Sekarang setelah merdeka 87,2%. Berarti kan Islam turun itu. Mungkin karena orang perempuan ogah beranak itu menggalikan ya. Iya kan Pak? Tapi sekarang kan mulain lagi nih Pak, kondom mau dilegalin, bener begitu? Lah kondom mau dilegalin, lah bocah pada girang. Girang jilbab malah sekarang dilarang, kan kagak semenggah banget itu, bener gak gitu? Lah jilbab yang memang sudah ada konsepnya dan ada dalilnya, konsep itu jelas qat'i dari yang maha kuasa. Kok coba-coba diutik-utik, Allah akan murka, Allah akan marah. Kasih peringatan buat kita umat Islam. Begitu saudara-saudara sekalian tuh lihat. Nah ini selama lapar begini sudah tuh. Ya orang di 3 tempat gua sampai duduk tibang nempel doang pantat dikasih mik lah, air aja belum nyampe, begitu nyampe putih, emang gua benter. Makanya sejarah Indonesia ini Pak, sejarah Pak, bayangin sejarah yang luar biasa Pak. Kemerdekaan itu enggak segampang kita membalikan telapak tangan. Tidak seringan ucapan dalam lisan. Perjuangan ini luar biasa. Berapa nyawa yang dikorbankan untuk kemerdekaan Indonesia ini Pak, lihat. Pahlawan itu kalau udah berjuang gak mikirkan istrinya bakal menjadi janda, tak pikirkan anak keturunan bakal menjadi yatim piatu. Tujuan yang ada di kepala mereka adalah mendapatkan kemerdekaan. Mereka tidak pikirkan anak dan keturunan bagaimana bisa mereka. Begitu pahlawan hebatnya Pak. Tuh lihat. Masya Allah, kita timbang bikin tasyakuran aja kagak bisa. Malah justru sekarang tasyakuran dibalik menjadi pesta dan dansa-dansa. Ya kan, bukan tidak suka dengan seni, silakan saja mau manggil SK no problem. Familis pun nggak masalah.
Kalaupun bisa ya sekedar dihadirkan, no problem. Malah kalau saya mah Pak jadi RW, jadi RT, bahkan jadi lurah, kalau perlu soneta berikut rajanya gue tampilin malam 17 tuh, lihat. Cuman begitu gue panggil rumah gue hilang. Emang buat bayar dia. Kita syukur di sini Pak. Kenapa kita bersyukur? Dulu saka saatan fi majlis ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin, kata Nabi itu, lihat. Duduk kamu di majlis ilmu sesaat, nggak usah pakai berlama-lamaan, tanpa harus ada peraga sekelas pulpen, tanpa mesti harus menuliskan satu daripada huruf. Itu lebih baik bagi kamu daripada kamu membebaskan 1000 budak. Duduknya orang di majlis ilmu malam tasyakuran mengkias hukum tuh, lihat. Duduknya kita dosa diampunin, umur dipanjain, perut diisiin. No, meja makan udah siapin. Di sana tadi gue disiapin, makan mah enggak. Emang kita keburu ke sini. Begitu nyampe saya ditanya, Kiai masih ngopi apa enggak? Lah gue sehat, nggak usah tanya, siapin baik. Bener gak begitu Pak? Yang ditanya itu yang kurang sehat Pak, masih ngopi apa enggak? Begitu. Ya kan Pak, ya Masya Allah. Coba kita duduk di majlis talim ini Pak. Allah ini gak akan lihat kita, Allah akan pandang kita. Allah sudah bilang dalam sebuah hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman, kata Nabi itu, lihat. Allah ini gak lihat ini dunia, laknat. Apapun yang ada di dalamnya dilaknat. Allah tak perhitungkan, Allah tidak pertimbangkan kalau Allah mau turunkan bala dan musibahnya. Apa yang membuat Allah menunda musibah dan mendatangkan balanya? Cuma karena ada orang yang masih ingat kepada Allah, termasuk yang mengiringnya. Siapa di antara mereka? Aliman wa muta'aliman. Orang alim dan orang yang belajar kepada orang alim. Ini dikias buat kita malam hari ini. Coba kita lihat Pak, Masya Allah. Bayangin Pak, senjata meriam ngelawan bambu runcing pakai kudu menang. Berarti ada campur tangan Allah. Maka di astrip negara, Masya Allah, ada kalimat yang sampai sekarang tidak boleh tergantikan, atas berkat rahmat Allah. Tuh lihatin Pak, ada campur tangan dari yang maha kuasa. Kalau bukan karena izin dari yang maha kuasa, karena kemerdekaan itu bukan hadiah Belanda ataupun Jepang, tapi hasil perjuangan seluruh rakyat dan masyarakat, khususnya para ulama, dan dalam hal ini adalah para santri-santri yang mereka banyak terbunuh oleh karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Begitu saudara-saudara sekalian, lihat. Kita lihat sekarang Indonesia, Masya Allah, makin kemari akhlak makin memprihatinkan. Moralitas akhlak makin aur-auran. Betul nggak begitu Bu? Lah iya, Masya Allah. Coba aja kita lihat sekarang, anak keracunan gadget, HP nggak ada berhenti, nggak terlepas dalam tangannya. Sekarang bocah celeng nangis lenger dikasih HP berhenti. Ibu juga begitu sekarang, berhargaan HP daripada laki-laki hilang didiemin baik, kan bego itu. Bener nggak begitu? Lah bangun tidur HP yang dicari, lakinya pergi nggak tahu. Lah bapak lu kemana perginya? Nggak tahu. Lah HP mah dicari sampai ke dapur-dapur, nggak ketemu, keselnya luar biasa, sampai nggak mau masak, kan bego banget orang pada itu begitu. Benar nggak begitu Bu? Masya Allah. Coba aja sekarang kita lihat umat Islam kekompakannya yang kurang. Padahal bangsa dan negara ini merdeka, konsepnya sederhana, persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Indonesia ini Pak, Masya Allah, budayanya maupun bahasa dan agama ada seluruhnya. Walaupun berbeda keyakinan, budaya dan bahasa, namun karena itu di atas segala-galanya Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Tuh lihat, di kampung juga kita sekarang kudu kayak begitu. Ya kan, bikin seneng Allah dulu. Nabi Muhammad keluar dari Mekah karena terusir oleh masyarakatnya. Nabi Muhammad bilang, kalau seandainya masyarakat dan warga tidak mengusir aku akan tetap tinggal di Mekah, dan aku tidak akan pernah tinggal di mana-mana kecuali Mekah menjadi tempat tinggalku, karena negara di mana aku dilahirkan. Tuh lihat. Begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma habibs ilainal madinata kahubbika makkata au asyadda, kata Nabi itu. Lihat, dia berdoa minta kepada Allah supaya bisa mencintai Madinah sebagaimana dia bisa mencintai Mekah, bahkan cintanya lebih daripada Mekah. Saudara sekalian, itu agama.
Makanya hubul waton minal iman. Ada orang sekarang Indonesia belum merdeka, nggak usah pakai gala bersyukur. Indonesia sekarang belum merdeka, masih terjajah. Tidak bisa statement itu dikeluarkan. Kenapa Pak? Kita tidak bisa ngaji bebas, nggak bisa melakukan aktivitas kalau seandainya nggak ada kemerdekaan. Sekarang kita ngaji, ini berarti kita merdeka. Dulu nih zaman Belanda kita begini, ditangkap paling dulu gue ditembak. So gitu sudah sekali lihat. Bener nggak begitu Pak? Duduk kita bareng-bareng sama tokoh, sama masyarakat tuh di sini disiapin makanan tuh, masya Allah. Makanan sekarang udah tradisi apa adanya, jagung ketemu sama kacang, ketemu sama pisang, sama singkong. Masakan dari habis asar sampai sekarang udah adem banget ini. Ini makanan sehat, makanan papa tergantung dari yang makan. Bener nggak begitu? Lah kita minum air putih mulu nggak ada gizinya, tenaga nggak ada, bisa kan? Kalau takut makan kita. Maka orang perempuan kalau dia mau tidur sama bininya sampai nggak ada nafsunya, kenapa? Orang diempanin air putih mulu yang nggak ada gizinya. Cuman bisa celam doang. Coba kalau dikasih makan yang mantep-mantep, masya Allah. Begitu saudara, Indonesia merdeka. Belanda itu kenapa gedoran Depok itu Pak 1945? Karena di Belanda dulu tuh Belanda Depok setelah setelah proklamasi dibacakan, orang Depok itu Belanda nggak mau ngibarin bendera. Sampai masyarakat sekota Depok itu pada marah ngamuk seada-adanya. Abis itu Jalan Siliwangi dan Pemuda. Kenapa mereka itu banyak dibantai oleh gedoran Depok? Kenapa? Karena mereka tidak mau mengibarkan sangsaka merah putih. Sudah sekalian lihat. Makanya gue pakai baju merah putih. Lihat nih merah putih tuh. Dalam putih melambangkan kesucian, sucinya hati gue. Merah menggambarkan keberanian, biar kelihatan di malam semarak hadiah ibu-ibu. Kita kalah sama ibu-ibu Pak, ibu-ibu sekarang mah seragam mulu, makan bakso seragam, senam seragam, kondangan seragam, nyelawas seragam. Bener nggak begitu Pak? Orang perempuan mah hebat. Makanya kalau gak ada ngajian, ini mengkias, datang di majelis ilmu model kayak begini, tafalu fil madalis duduk. Ya kan? Masya Allah, fadlul ilmi alal abidi kafadil qamari lailatal badri alal kawakibi, kata Nabi. Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah sama seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang yang ada di langit. Kita datang nih begini, duduk asik. Kalau seandainya Allah takdirkan umur kita meninggal dunia, malamnya habis tasyakuran husnul khotimah. Ngaji depan pintu, tasyakuran gak berangkat, senam 2-3 km berangkat. Begitu senam kecapean mati di lapangan, garis gua telu. Nah kita kudu hati-hati sekarang Bapak, masya Allah, hati-hati kita. Orang sekarang gampang wafat meninggal dunia, usianya pun sekarang singkat. Karena dari uyut ke kakek kurangnya 10 tahun. Kalau udah 2 generasi 20 tahun, maka sekarang orang rata-rata 56, 53, 57. Jarang yang sampai 80, 90, jarang. Karena pola hidup orang sekarang beda dengan orang dulu. Orang dulu apik makan gak sembarangan, sekarang makan serba instan. Bagaimana penyakit kagak mau pada datang? Betul nggak begitu Bu? Orang dulu mah masya Allah hebat. Makanya ganyong, kimpul. Kalau orang dulu mah kaya. Emang teko, air seteko, singkong sebakul. Sampai 2 hari nggak madang. Kalau sekarang kita makan pengen enak, kerja kagak. Habis kontrakan kejual sama tanah bures. Betul nggak begitu Pak? Nah, iya kita lagi ngaji nih bareng-bareng tasyakuran, air mata yang mengenang, darah yang bercucuran, nyawa yang bergelimpangan, hargai mereka. Para suhada yang meninggal dunia cuman buat menyenangkan kita. Kita tidak merasakan itu kemerdekaan. Bagaimana itu merdeka Pak? Berjuang kita nggak ngerasain. Mereka belum sempat merayakan kemerdekaan, mereka sudah terbunuh, sudah meninggal dunia. Kita yang menghirup merayakan kemerdekaan, biar tahu diri kita, bikin tasyakuran dan selamatan. Tuh lihat, harusnya kayak gitu, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Maka ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, hati kita bergetar. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan juara sesama dalam tempo sehingga tujuannya. Ya karena itu Pak, videonya udah lama jadi komen begitu. Kalau kita proklamasi itu jalan ngoyor begitu. Nah kalau sekarang proklamasi upacara yang baca
aklamasi. Lah komeng itu. Enggak ada wibawanya. Atas nama bangsa Soekarno-Hatta, Pak, masa Allah sekarang Indonesia dirusak oleh pengkhianat. Mereka yang cuma ngisin perut mereka, menyenangkan keluarga mereka, sampai rakyat jadi korban. Mereka aniaya itu rakyat, saudara sekalian tuh lihat. Kalau milih pemimpin tuh kudu hati-hati, saudara-saudara sekalian, kudu hati-hati kita. Betul nggak begitu? Gua kalau jadi presiden, Pak, wah pokoknya makmur dah rakyat. Semua ustadz asatidz gua gaji sebulan 5.000. Ya maksudnya nolnya banyak, 6. Semua Pak proses tuh, orang laki, orang kaya yang duitnya banyak mesti tambah istri, kalau enggak gua penjara gitu. Bener nggak begitu? Lah iya, mengapa? Nanti ada orang kaya mau masuk surga ditahan sama malaikat. Berhenti dulu. Ngomong-ngomong, kamu ini kaya, tapi kok aku lihat kamu istrinya cuma 1. Bandamu itu terlalu berlimpah. Kenapa istrimu 1? Karena saya takut sama bini saya ini, malaikat. Karena kamu takutnya sama bini bukan sama Allah, kamu masuk neraka saja. Begitu. Itu orang-orang yang takut sama bini itu begitu model, sudah sekali itu. Ini kalau tawa Pak, hati-hati itu, cuma dialingin hordeng dong itu Pak. Takutnya terlalu hilap, tawa batang gembira ngelinding ente ke sono. Oh, ibu-ibu luar biasa, masya Allah. Dulu kan banyak Cut Nyadin, ya kan Bu, masya Allah, Kartini, Dewi Sartika. Itu orang-orang hebat semua, perempuan berperan. Makanya negara kita ini sekarang masya Allah luar biasa ujian cobaannya. Makanya munculnya ujian dan cobaan cuma karena ulah dan perbuatan kita yang banyak menentang hukum dan perintah yang maha kuasa. Akhirnya Allah memberikan teguran-teguran yang kagak ada berhenti-berhentinya. Sekarang akhlak dan moralitas makin kemari makin memprihatinkan. Orang naik motor di jalan, masya Allah, sangar-sangar, galak-galak. Ya Pak, udah banyak terjadi di jalan. Apalagi sekarang para remaja, bukan lagi pemuda, sering bikin tawuran. Coba saya sering keluar malam itu Pak, masya Allah, anak-anak rayak kalau pada pegang gaman itu benda-benda itu yang berbahaya. Mereka itu sampai kayak begitu, bengis, sadis sesama teman, sesama rakyat Indonesia, seakan akal sekatnya hilang. Mereka berbuat sesuatu di luar nalar tuh, lihat. Kenapa? Karena mereka jauh dari nilai-nilai agama. Maka lihat ini bangsa kita bisa besar karena pahlawan kita yang berjuang luar biasa. Ya kan, mereka tidak lagi pikirkan jiwa dan raga mereka. Mereka sudah terbunuh. Mereka tahu kelakuan kita di dunia, cuma kita nggak bisa lihat mereka. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita punya tanggung jawab moral. Paling tidak yasinan, zikiran, tuh baca zikir tahlil, doanya buat mereka semua. Insya Allah karena kita ini mendoakan mereka, mereka pun minta kepada yang Maha Kuasa agar umur kita dipanjangin. Karena mereka masih butuh doa kita. Itu text and give-nya nanti. Paham ibu-ibu? Text and give, ngerti? Kapan waktu kita memberi, pasti kapan kita akan bisa menerima. Begitu saudara-saudara sekalian tuh lihat. Makanya begitu Ustadz Iwan ngundang saya, ini malam berapa acara saya batalin Pak. Wallahi harusnya saya digandul malam hari ini Pak. Digandul saya, LPM gandul, minta maksa batalin yang lain kiai buat di mesin ini tuh lihat. Wah nggak bisa Pak, karena saya udah ada acara 2, saya nggak bisa ke Bedak. Ternyata takdir menentukan lain. Kampung Bedak habis maghrib. Ya kan habis maghrib jam 7:30 kan udah beres ya kan? Iya udah ngeduduh Tuhan besi di situ tadi 8:30 lewat 10 udah naik. Ramah lewat 25 turun ngegas kemari. Langsung sampai, kan masih panjang juga durasi waktunya. Yang saya tinggal cuma 3 tempat doang tuh, di Kalideres tuh gue nggak terima. Karena begitu gue nyampe kanyut. Jadi kan temu warga ini Pak, bareng-bareng kita temu warga ini Pak. Temu warga. Makanya Al-Quran 52 ayat 6, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau lu nggak bisa syukurin kenikmatan yang gua berikan, kalau lu nggak bisa berterima kasih, ini kesenangan akan jadi duka Pak.
Kita nggak perlu seperti Uzbekistan, Afghanistan, di Suriah, negara sampai berantakan, masyarakat jadi korban, mereka saling membunuh antara satu dengan lainnya, padahal background dan basicnya berada di semenanjung Balkan, Jazirah Arab. Tapi kok bisa kayak begitu? Karena nafsu yang setelah dikuasai oleh setan. Tuh lihat, Indonesia nggak boleh kayak begitu, Pak. Kita ini kudu kompak Indonesia mah, kita kudu bareng, Pak. Kalau kita nggak bareng, kita nggak kompak, masya Allah kita akan kalah. Makanya Husatul Imam Al-Ghazali kasih fatwa buat kita, kun kal yadain walatakun kal udunain. Jadilah kamu seperti dua buah tangan, jangan seperti telinga. Telinga itu kalau penempel satu pala nggak pernah tegur sapa dia mah. Bener nggak begitu? Kagak, cuek baik dia mah, Pak, nggak mau tahu. Pakai anting atuh nggak pantas. Kudu dua-duanya, bener nggak begitu? Masya Allah, coba kuping kalau atu adanya sini, atu di sini kan jelek banget, Pak. Tapi kalau tangan, jadi dua buah tangan, orang enak dilihat, enak dipandang karena tangannya ngalah. Kalau jalan, tangan kanan ke depan, kiri pasti mundur ke belakang. Kiri maju ke depan tanpa disuruh, kanan pasti tahu diri akan ke belakang. Makanya orang jalan berirama, enak dilihat. Coba kalau tangan jadi kencengin dua-duanya, jadi zombie kita, jadi vampir, Pak. Kaku kita tukuk. Coba deh Bapak kencengin, kagak bisa jalan Bapak. Coba aja kencengin dua-duanya, nggak jalan Pak. Lompat-lompatan kita tung, udah coba dah. Itu tangan aja bisa tahu diri. Ini gatel, masa lo digarukin? Nggak pakai dibilangin. Ini gatel, ini garukin bareng-bareng. Apa dua-duanya gudik, dua-duanya garuk-garukan tuh dah. Bener nggak tuh? Ini emang kerjanya bagian pembersihan. Stabilitasnya ada di bawah. Tapi tangan kanan juga nggak angkuh, nggak sombong. Kalau punya duit, tahu diri. Begitu ibu-ibu, bener nggak? 5 jari Allah ciptakan, tingginya beda, gedenya nggak sama. Tapi kalau makan ujungnya bisa rata. Tuh lihatin apa? Coba kalau disamain, lah nggak bisa nyangkrem kayak pagar. Coba Pak, bener nggak begitu? Ini orang kaya nih, ini maksud pemimpin nih, jempol. Wah kerja kau udah dijempolin. RW sudah bilang, wah masyarakat sini luar biasa. Good, very good, luar biasa. Ini jari manis, Pak. Ini telunjuk wibawanya luar biasa. Ini orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk berwibawa, bikin jembatan di situ tuh. Orang nunjuk semua, orang dia bareng nunjuk bareng sama duitnya. Coba kalau telingking nunjuk jembatan di situ, apa-apaan sih lu? Ini telunjuk mantap wibawanya. Minggir Pak, minggir, geser. Telunjuk luar biasa, jari tengah ulama, makanya paling tinggi. Gak boleh berat sponsor, istiqomah, jejak, jangan miring sana, jangan miring sini. Jari manis, berbuntung tetap manis, cincin ada di jari manis, cakep. Ini kecil, jangan ditinggal. Orang perempuan walaupun kecil, wibawanya gede, sweet, jempol bisa kalah. Makanya orang laki biar kata gede gimana, kumis segede galengan, sama bini takut. Iya Bu. Coba dah, orang laki-laki lagi ngobrol, telepon bunyi, bini suruh pulang, apa kata dia? Pulang dulu ya, bini suruh pulang, coba itu. Siapa itu? Ustadz Rusli. Udah pemimpin kan hebat, bener, di kantor berwibawa, karyawan takut. Di kantor karyawan datang terlambat diomelin, kamu kemana aja? Biasa kamu kerja terlambat terus. Di kantor pulang pala di tiang bini diem aja. Iya Bu, iya. Orang perempuan mah masa jangan main-main orang perempuan. Biar kata kecil kok kita sudah apa ditelen sama dia. Jangan macam-macam lu, gue telen lu. Iya orang perempuan, masya Allah luar biasa. Ya kan Bu? Iya ibu-ibu, makanya ibu-ibu yang rajin-rajin ngaji, berkah hidupnya, doa suaminya, bener nggak? Tapi kalau jadi ustazah jangan terlalu bangga, ustazah hebat, ngajinya pinter. Laki ini cuma security, kalau jadi imam bininya mulu nggak sah. Laki imam, bang lu jadi imam, bang lu mah murid itu saja, lu mah murid lu banyak, abang jadi imam. Abang mau pemimpin saya, ya dah kalau begitu mah lakinya jadi imam. Allahu Akbar. Bininya kan, masalah nggak nyangka laki gua mantep juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan juga suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah nggak nyangka selesai. Baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu la na'budu ma 'abadtum. Kata bininya, lah kok enggak ketemu-temu ya? Wa la antum 'abiduna ma a'budu la na'budu ma 'abadtum. Bininya kesianan, laki gua kesianan buat keder. Apa kata bininya? Lakum bang, lakum dinukum walabdolin. Buset, amin lagi baik.
Makanya orang laki kudu lebih pintar sama bini di situ kudunya. Benar kan gitu, Bu? Lah iya, orang perempuan Masya Allah. Tuh lihat, Bu. Orang perempuan banyak Masya Allah ngatur dalam rumah tangganya. Suami sampai tidak ada wibawanya. Padahal perempuan itu memang ikut fatwa daripada laki di dunia. Di dunia sampai ke akhirat. Begitu ibu-ibu. Ya kan, ngaji Senin sampai Kamis. Masya Allah ngaji mulu jadi overdosis. Banyak kan ngaji. Jadi perenglawan orang lanang. Ya Allah begitu. Ya bapak-bapak ini kayaknya ada masalah daripada bingung-bingung di depan ini kayaknya. Biasa-biasa aja Pak, tenang aja. Saya juga tahu ceramah. Tenang aja, kalau bapak bingung kan gue jadi kepikiran baik. Emang salah apa gue datang diperengutin baik? Begitu saudara-saudara sekalian, tuh agama konsep sederhana Pak. Ya Allah, darah dan air mata. Berapa banyak anak kehilangan orang tua. Seperti di Palestina sekarang. Masya Allah, saya jarang buka share saking kuduka. Dan dukanya luar biasa. Zionis Yahudi, jangan dikatakan Bani Israel. Karena Bani Israel itu turun para Nabi Yakub. Ya kan, Nabi Shu'aib, termasuk juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, kita katakan Zionis Yahudi yang memang merajin musuh umat Islam. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu memang tidak akan pernah hidup tenang. Mereka enggak akan pernah tentram. Kalau milah di situ bermakna kalau kita tidak ikuti keyakinan dan ajaran mereka, mereka belum tentu senang di dunia. Mereka akan pengaruh kita. Mereka akan terus mempengaruhi diri kita. Begitu. Kita harus sadarin itu bareng-bareng, Pak. Maka merayakan kemerdekaan paling itu suruh ngibarin bendera. Dulu ngibarin bendera itu Masya Allah taruhnya nyawa Pak. Habib Ali Kuitang, Habib Salim bin Jendan, semuanya orang-orang besar itu, ulama-ulama ya, semua yang hidup pada masa mereka banyak di penjara ya, cuma karena mereka mengibarkan sangsaka merah putih. Sekarang kita suruh mengibarkan saja sampai tidak mau kita. Padahal itu negara sudah luar biasa banget, Masya Allah, tabarakallah. La yazkurullah ma la yazkurun nas. Enggak diakui keimanan kita sama yang Maha Kuasa kalau kita enggak pandai berterima kasih kepada manusia. Dalam arti tanda kutip, mereka adalah para pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan bangsa dan negara hingga kita menikmati hasil perjuangan mereka. Begitu saudara-saudara sekalian tuh lihat. Nah, ya kan Bu, bagus juga gue di store begini nih, enak juga nih. Soalnya tadi gue enggak ada yang moto. Ya kan, ada yang ngambil gambar. Kalau sini ada fotonya, jadi gue action terus begini. Alhamdulillah ya para pemuda ya, seragam ente tim Hadro, terus berjuang jaga ini negara kita yang dari Sabang sampai Merauke, jadikan negara ini yang baldatun taibatun warabun ghafur. Bukan cuman baik ini negara, tapi bagaimana supaya tetap mendapatkan ampunan dari yang Maha Kuasa. Bagaimana supaya negara itu baldatun taibatun warabun ghafur? Ya tentunya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Isi kemerdekaan ini tingkatkan, jaga persatuan dan kesatuan, ya kan? Udah dicontohin bener sama tangan, linking gak ke bawah, makan gak kena-kena, jempol ketinggalan nasi maur. Coba bapak lihat ini tangan dah. Coba orang jadi petinju kayak Muhammad Ali diganti oleh generasi di bawahnya Mike Tyson, Malik Abdul Aziz, orang ditinju sampai jatuh, ya dipukul itu luar biasa sampai tidak bangun lagi karena tangannya nyatu. Coba kalau satu diri begitu tuh. Ya kan, nonjok ini patah pletek. Ini Pak patah Pak, Masya Allah, pala meriang, pala pusing, air mata keluar, badan panas dingin. Padahal kan yang bengkak ini ngapa kemari-mari nih tuh. Itu pelajaran buat kita. Tuh Pak, segitu aja kok kita diajarin sama Allah. Cukup itu pelajaran buat kita. Saling menghargai antara satu dengan lainnya. Ya kan, menutupi kekurangan seseorang dan memunculkan kelebihan yang ada padanya. Rambatera tahayu begitu. Karena kan dunia tempat persinggahan. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Lagu siapa itu? Lagu gua barusan lah. Bagaimana sih Oma di rumahnya? Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Enak apa gitu? Enak, apalagi terusin. Kamelia
Kamelia. Tuh, begitu saudara. Ya ada seninya. Di dunia ini nggak ada yang bisa kita bangga-banggain, Pak. Lu jadi orang kaya di dunia, kalau kekayaan lu tidak lu manfaatkan, lu bakal jadi orang miskin di akhirat. Orang kaya miskin kalau mati sama kuburan 1 kali 2 meter. Gue belum pernah ngeliat orang kaya di kuburan sampai 5 meter, belum pernah ketemu. Ada nggak? Nah, ini dia mau orang kaya, kalau mati, ini dibungkus saja. Kain kapannya 10 lapis, bisa ayab-ayaban dia. Gerah, tolong, gerah. Coba, ya kan? Mobilnya Fortuner, Pajero Sport, Alphard, Ferrari, Rubicon mobilnya. Kalau mati masuknya ke ambulan. Miskin mau kaya, ke ambulan. Yang nganterin baru naik mobil dia. Bener nggak begitu? Siapa yang paling kaya di sini? Yang duitnya banyak. Orang kaya kan duitnya kayak tisu. Kalau dicabut masa lu nggak ada habis-habisnya, kayak tisu. Duit kita juga kayak tisu juga. Cuman begitu dicabut plastiknya ngikut. Habis kita mau buras pisan udah. Mikir kita bareng-bareng saudara. Maka ayat nggak pernah keliru. Ya ya'rifuna ni'matallah summa yunkiruna wa aktsaruhumul kafirun. Hanya orang kafir yang mengingkari nikmat Allah. Kalau modelnya kayak kita, jangan cuma pandai minta maksa sama Allah. Berdoa terus nggak ada berhenti sama Yang Maha Kuasa. Begitu dikasih aja banyak kita lupa, saudara lihat. Apa berjuang dulu pada mati, pada meninggal dunia berletakan tuh. Bapak saya almarhum Al-Maghfur Haji Mualim Rainan 1923 lahir ya, almarhum bapak saya. Jembatan Kalimalang lagi dibuat, saya ngobrol sama beliau udah gede. Maka beliau tahu waktu Belanda itu datang kemari 1965 ketika PKI dibersihkan, rumah bapak saya di Jakarta diperiksa luar biasa, lolos. Karena nggak ada bukti tuh bahwa dia seorang guru, seorang ulama. Coba bapak lihat itu, Masya Allah Pak, cerita sama saya, luar biasa itu Belanda. Ya berapa banyak ulama di Depok yang dibawa, dihukum pancung, dibunuh, dipotong mereka. Termasuk mandor Samah itu di Rawadenok. Karena Samon cuma gala namanya doang yang berbeda. Beliau selamat, tidak jadi dibunuh, temannya dibunuh semua di Bogor. Mandor Samah kan tulisannya Saman, tapi dia panggilnya Samon. Karena Samon itu dia lolos. Tuh liatin Pak, begitu. Kan kita nanya-nanya sama yang udah pada tua. Sekarang udah pada mati. Ya kan? Itu Masya Allah Pak, kita kudu mikir bareng-bareng. Dibang suruh upacara kita kagak pada datang, dapat yang mongkel pada tidur baik. Pacara kata kepada sang saka merah putih, hormat, buat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Dari pandu ibuku. Tuh liatin Pak. Pada peserta upacara dipersilakan duduk kembali. Duduk lagi. Enak banget Pak. Makanya ada lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Begitu Pak. Iya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Gitu ya anak-anak muda ya. Kita sekolah yang tinggi, gantungan cita-cita biar tinggi, biar jadi orang ente. Biar jadi presiden, biar jadi menteri, biar jadi bupati, biar jadi gubernur, camat-camat sekarang, wali kota sekarang, gubernur sekarang, menteri-menteri sekarang, pada mati mereka semua. Mau siapa mau ganti ini tuh? Ya kan? Oh, begitu saudara-saudara sekali kita berjuang bareng-bareng kita. Ingat Indonesia terlalu banyak Pak air mata, darah membasahi bumi persada. Kalau kita rusak ini negara dengan akhlak dan moralitas kita, para pejuang-pejuang kita meninggal dunia syuhada, mereka berduka di alam barzahnya. Hati-hati kita Pak, kita bini mati aja kita sedih, bener nggak? Ada bini mati meninggal dunia, laki apa pingsan, tai ledik itu mah bohong. Bini mati pakai pingsan, malaikat kok ngatain tai ledik loh. Apa itu tai ledik? Tai lenak saudaranya. Begitu ibu-ibu sekalian tuh, ya enggak? Jilbab pakai, anak-anak muda pakai baju muslim, identitas kita munculin. Orang pakai jilbab itu ngamanin suasana, lagi berwibawa. Bener nggak begitu Bu? Ibu senam, pengen sehat, badannya semok montok demplon buat siapa? Kalau lakinya udah nggak berdaya, celam doang. Halo, ya begitu saudara, ya kan? Pakai glowing ya, pakai skincare wajah sampai mulus cakep, mengkilat nama matahari, mata orang apa jatuh ke silo.
Kalau mau senam wangi, dia kondangan ke pesta wangi, dan tidur sama laki pakainya balsam caplang. Ya Allah, pakainya sopel, autan, pipi taruh sopel, leher taruh sopel. Lakinya nyium, lehernya pahit, pipinya pahit. Kan jahat banget itu bini begitu. Cakep buat siapa saya mau tanya ibu-ibu. Senam laki kagak diurusin, masak belum apa belum, cuma dibangunin doang. Kau mau senam, kalau mau nyarap ceplok telur be. Akhirnya tolol, nyeplok nggak pakai minyak, lain pelik wali ada-adanya. Pikirin gitu saudara-saudara sekalian, agama ya begitu, hubul watun minal iman, karena cinta kepada tanah air itu sebagian daripada iman. Maju ente anak muda kalau bangsa negara ini diganggu lagi nanti. Ini belum tentu aman. Indonesia, maaf, Islam itu pernah menguasai daratan Eropa. Tuh lihat di Spanyol, Andalusia. 800 tahun nggak tanggung-tanggung, tapi 2-3 jam diserang, habis berantakan. Sampai sekarang belum bisa bangkit lagi. Khilafah di Turki oleh Utsmani, otonom, tanaman, itu semua berantakan. Tahun 1924 dirusak oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sekarang 2024, 1 abad sudah Indonesia, Islam belum bisa bangkit di dunia. Tuh lihat. Siapa yang rusak? Orang-orang Islam juga. Itu 800 tahun Islam pernah menguasai daratan ya, Eropa. Kan hebat banget itu. 800 tahun menguasai Eropa, Pak. Singkat banget dia habis diporak-porandakan. Indonesia juga begitu. Karena 3 di dunia ini negara yang masih aman, termasuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan Islam yang ada di Malaysia. Tinggal 3 tuh, bertiga-tiga. Yang lain semuanya udah habis ya, acak-acak, udah berantakan semuanya. Indonesia udah sekarang, masya Allah, luar biasa. Diadu habaib dengan ulama, ya kan, dua-duanya diadu, dibenturin. Umat jadi kebingungan, mana yang mau diikutin. Akhirnya umat bingung, akhirnya nggak cinta ulama, nggak cinta habaib. Ya kan, udah jangan dihormatin ulama dan dicintai habaib. Itu gara-gara paham gagal kita sekarang, karena ulama diadu. Oh, kan dinyanyi nama Roma Irama. Dudamba, babada domba, hadir domba, babada domba. Dung 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 teng. Enak banget itu lagu begitu, Pak. Maka lagu nggak haram. Siapa bilang lagu haram? Kalau ada orang yang bilang lagu haram, gue cekek. Kalau pulang ceramah aja saya capek, pintu saya kunci, AC saya hidupin YouTube. Bini saya bangunin, bangun lu, joget sama gue. Joget sama bini saya, tanya. Joget, mari joget gitu. Joget, mari joget gitu. La 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 la, begitu. Joget tidak dilarang, tak dilarang asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Mari joget, mari joget, mari joget, mari joget. Kau puter-puter dia puyeng dia. Akhirnya gue jorokin tempat tidur. Ya kan, makanya kiai ustadz anaknya banyak. Kenapa? Jarang pakai celana. Makanya gamis, jubah, sama kain. Kalau kebelet tinggal ngangkat doang. Coba kalau pakai lepis, begitu kita deketin sapian bangun. Kita mau deketin lagi bayi bangun, ya kan jadi sampai subuh. Coba kalau nggak pakai apa-apa mah bunting mulu bini. Itu saudara-saudara sekalian ya. Itu agama kudu mikir kita, ya enggak? Begitu nyongsong kemerdekaan itu kan berarti bebas sebebas-bebasnya. Euforia kebebasan. Begitu lagunya. Euforia kan itu kebebasan tak terbatas. Haur-hauran orang sekarang, bebas segala-galanya, bebas berbicara, bebas berbusana, bebas bersikap dan berkata. Akhirnya nggak ada remnya orang sekarang tuh, lihat. Betul nggak begitu, Pak? Ya, iya, orang sekarang, masya Allah, orang di jalan aja orang sangar-sangar bener. Salah jalan aja benturan dia yang galak. Tawan lu salah PA, lu masih memenang belo. Itu orang sama Ustadz sekarang udah nggak ada sopan santunya sama Ustadz, Pak. Dulu orang kalau pakai peci ada sorbannya begini, Pak. Masya Allah, orang mikir mengelewatin. Oh sekarang emang enggak, disikat bae, disalip sorban gue pakai ke bawah, bisa lihat, geblek banget bocah. Gitu. Ada lagi, Pak, saya kalau mau ke masjid tuh orang bego banget, Pak. Saya mau ke masjid nih pakai baju begini, pakai sorban, pakai tanya, mana Bi? Ini orang bego. Bener saya cerita ini, saya nggak bohong, Pak. Saya pulang lagi di masjid sholat isya, dia masih di luar. Dari mana, Bi? Lah, bego. Lo kan gua kemarin mau ke pos kamling, mau ke masjid nih, bego. Kagak semenggah pisan. Itu saudara, orang kita begitu. Lah ketahuan mau ke masjid ditanya.
Maka sekarang kalau mau ke musola, mau ke masjid, yang malu kita sama orang nongkrong. Enggak dulu mah Pak, orang nongkrong ada orang yang ngumpet dulu. Karena mah enggak, masjid Pak, iya. Ngirim. Kan geblek banget orang. Berarti otak rusak itu orang. Ngirim agak semenggah banget itu. Nah makanya konsep itu tuh merdeka tuh ngisi kemerdekaan, belajar sungguh-sungguh, ikut majelis taklim, jaga persatuan dan kesatuan tuh Pak, ngisi kemerdekaan itu berkepribadian yang bagus, yang baik, bekerja, berbuat skill sesuai dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang ada sama kita, terus kita berbuat demi negara, itu namanya ngisi kemerdekaan. Jangan rusak negara ya Pak dengan cara karakternya kita. Terlalu mahal ini Pak, negara merdeka kita luar biasa. 79, besok udah 80 tahun negara sampai saat ini, masalah rakyat di mana-mana susah. Ya, di mana-mana sengsara mereka. Masya Allah, kita lihat kita mah di Depok nyaman. Ya, 11 kecamatan, ya 63 kelurahan. Walaupun sedikit lagi ada pilkada, boleh beda, tapi tetap sama. Betul nggak begitu? Iya, yang penting jangan golput. Begitu, paham Ibu-ibu? Pilih saya nih kalau ada di gambar. Iya kan? Bener gak begitu? Begitu saudara-saudara sekalian. Dah capek gue udah sejam mah, gak boleh lama-lama. Gue makan jagung tuh yang rumahnya udah adem banget. Bikin kopi yang rada pahitan. Udah ada kopi udah. Oh kalau bikin kopi saya jangan diaduk ya. Kalau diaduk tenggelam. Kalau dia diaduk suka ngambang. Jadi kata Pak ya, disiapin air mau 3 botol. Masalah berarti 3 botol. Udah begitu aja karena besok mau upacara ya, udah jam 10:30, 1 jam bersama Ustaz Jainuddin. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Syukuri nikmat kemerdekaan ini, banyak berdoa dan minta kepada Yang Maha Kuasa, jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Tolong perhatikan generasi dan anak-anak kita. Ibu-ibu perhatikan, ayam aja maghrib belum pulang kita cari, apa nanya sama tetangga, ngomong-ngomong ada ayam ngendong nggak? Ayam ngendong. Itu kita tanya, ayam ngendong dicariin. Lah anak nggak pulang didiemin baik, kan parah banget orang kita mah ya. Anak parahnya cari di mana ini bocah begitu ya Bu. Ibu juga begitu, kalau mau sama laki biar ada patuhan dikit, dandan biar ada mendokan dikit ya Ibu ya, biar suami itu betah di rumah kita. Kalau bibir hitam jangan diantemin, cemongin dikit-dikit, pakai minyak yang wangi-wangi ya, yang wangi-wangi begitu, yang cakep-cakep, pakai baju yang bagus-bagus begitu ya Bu ya. Jangan baju dari pagi sampai sore nggak diganti, limo situ, jeruk merah situ, lemon di situ, terasi di situ, garam di situ. Ya Allah, tidur makan jenggol beweh. 10:30 lakinya deketin angob, ngapa? Lakinya pengedrop, ya hilang nafsu gua. Embau naga nih. Begitu ya bapak-bapak ya, udah biar berkah nih kampung kita. Karena tumpeng kalau masih pada munjung-munjung belum pada dipunggel-punggelin. Dari potong-potong lu kan kita juga menceramah mulu, lapar kita kan ya. Aku udah ada madang-madangnya juga tapi kita masuk angin. Emang kita mau jair, minum dong gluk. Udah ya segitu aja ya. Saya minta maaf ya. Kalau saya salah emang saya udah lama juga kemari-mari Ustaz Dewan ya. Saya udah kemarin lama juga enggak ke sini-sini. Tapi saya lihat Bapak masih hidup itu. Ya, Bapak ini kan udah lama sih ketemu Bapak. Kayaknya Bapak nggak tua-tua ini, dari sekarang masih gini-gini juga nih Bapak. Iya, nggak tua-tua, benar. Sampai sekarang, ini teman saya juga nih. Ya, kerjanya di Hankam. Ya, Bapak kita bos kita ini, ya kan? Dah mudah-mudahan itu aja yang bisa saya sampaikan. Ke Ciputat naik motor. Ke Ciputat naik motor. Motor Suzuki boleh dipinjemin. Kan Ibu tahu Bapak saya nggak punya kantor. Ya kudu banyak mikirin. Itu ya, benar ini judulnya ya. Oh, Majelis Taklim. Ya. Benar, Masya Allah luar biasa. Kampung Kekupu. Rangkapan Jaya Lama. Jaya. Lamanya pergi sekarang udah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti. Kalau memang omongan saya ada yang salah jangan lapor ke polisi. Karena kalau lapor polisi dibendek saya. Begadang lagunya Roma, lagu dangdut dari Soneta. Ibu kalau mandang saya jangan terlalu lama karena biasa suka ada yang jatuh cinta. Ya. Ada beda. Segitu baik ya, gak usah banyak-banyak, gak usah mudah berkaya. Ya, karena saya langsung pulang aja ya. Karena saya madang lo emang. Di mana madangnya? Emang itu ada prasmanannya. Itu makanya udah dibuntel-buntelin dah. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.